Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Brili Juselanes dengan NIM 22024069. Saya M. Noval Zafran dengan NIM 22047072. Perkenalkan, nama saya Sisilia Patutang dengan NIM 21024048. Di sini kami akan mempresentasikan Artificial Intelligence atau AI. Dalam era bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, pengambilan keputusan yang efektif menjadi sangat krusial bagi kesuksesan organisasi. Perubahan cepat dalam teknologi, pasar internasional, dan persaingan telah meningkatkan kebutuhan akan sistem yang dapat mendukung manajer dalam membuat keputusan yang tepat waktu dan berbasis data. Decision Support System atau DSS adalah salah satu solusi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan dukungan berbasis teknologi dalam proses pengambilan keputusan. DSS memadukan kemampuan komputasi dengan keahlian manusia untuk membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dan memberikan wawasan yang lebih baik bagi manajemen. Definisi dari DSS. Definition Support System adalah sistem berbasis model yang digunakan untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan. DSS membantu dengan menyediakan prosedur untuk memproses data dan berbagai pertimbangan yang membantu manajer dalam mengambil keputusan. Karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, mendukung keputusan yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. DSS dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggabungkan penilaian manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua, dukungan pada berbagai tingkatan manajerial. DSS memberikan dukungan untuk berbagai tingkat manajemen, mulai dari manajer puncak hingga manajer tingkat operasional. Memungkinkan keputusan strategis dan operasional dibuat berdasarkan data yang akurat dan relevan. Yang ketiga, dukungan untuk individu dan kelompok. Sistem ini tidak hanya untuk mendukung keputusan individu, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung keputusan kelompok, seperti dalam rapat tim atau diskusi manajerial. Yang keempat, mendukung berbagai fase pengambilan keputusan. DSS mendukung seluruh fase proses pengambilan keputusan, termasuk fase intelligence atau mengidentifikasi masalah, desain, mengembangkan alternatif solusi, dan choice, memilih solusi terbaik. Yang kelima, adaptif dan user friendly. DSS dirancang untuk mudah digunakan dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan organisasi, membuatnya sangat adaptif terhadap berbagai kondisi bisnis. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. DSS berfokus pada meningkatkan efektivitas keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan, serta efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya. Keuntungan DSS menyelesaikan masalah kompleks. DSS sangat efektif dalam mendukung pengambilan keputusan yang melibatkan masalah kompleks dan tidak terstruktur yang sulit diselesaikan dengan metode tradisional. Respon cepat terhadap situasi tidak terduga. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan cepat dalam situasi yang dinamis atau ketika kondisi tiba-tiba berubah, memberikan fleksibilitas dan responsivitas yang tinggi. Mendukung berbagai strategi, DSS memungkinkan penerapan berbagai strategi yang berbeda dalam skenario yang berubah-ubah, membantu organisasi beradaptasi dengan cepat dan terhadap lingkungan yang dinamis. Dapat menghemat biaya dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan meningkatkan produktivitas analisis dan dengan memberikan alat dan data yang lebih baik untuk analisis yang lebih mendalam. Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. DSS meningkatkan komunikasi antar departemen dan individu,
memfasilitasi diskusi dan kolaborasi yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan kontrol manajemen. DSS memberikan manajer kontrol yang lebih baik atas proses pengambilan keputusan, memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan pengambilan tindakan yang lebih cepat berdasarkan data real time. Oke, saya akan lanjut komponen DSS. Yang pertama, data manajemen. Komponen ini mencakup sistem manajemen basis data atau DBMS yang menyimpan data relevan yang digunakan untuk mendukung berbagai situasi pengambilan keputusan. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber internal dan eksternal. Kedua, model manajemen. Termasuk berbagai model analitis seperti model keuangan, statistik, dan ilmu manajemen lainnya yang digunakan untuk analisis keputusan. Model-model ini membantu dalam mensimulasikan berbagai skenario dan memperkirakan hasil potensial. Yang ketiga, communication atau dialog subsistem. Menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem DSS. Subsistem ini memungkinkan pengguna untuk menginput data, menjalankan model, dan melihat hasil analisis dengan mudah. Keempat, knowledge management. Merupakan komponen opsional yang menyediakan basis pengetahuan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Komponen ini sering digunakan dalam sistem DSS yang lebih canggih untuk menyediakan solusi yang lebih efisien dan efektif terhadap masalah kompleks. Oke, kesimpulan dari hasil kelompok kami, Decision Support System atau DSS adalah alat yang sangat penting dalam lingkungan bisnis modern yang kompleks dan dinamis. DSS membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan memanfaatkan data yang tersedia, model analitis, dan teknologi informasi. Dengan karakteristik seperti dukungan untuk keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur, kemudahan penggunaan, serta adaptabilitas terhadap perubahan. DSS memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Keuntungan DSS seperti kemampuan menangani masalah kompleks, respon cepat terhadap perubahan, dukungan untuk berbagai strategi, penghematan biaya, dan peningkatan produktivitas. Membuatnya menjadi komponen kunci dalam strategi pengambilan keputusan organisasi. Dengan demikian, implementasi DSS dapat menjadi aset berharga dalam mencapai keunggulan kompetitif dan efisiensi operasional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.